Shalom, selamat datang dalam ibadah yang diberkati Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Tuhan. Selamat bergabung bersama kami di PD Ebenezer. Untuk saudara yang baru pertama kali atau kedua kali datang, saya berharap iman saudara dapat bertumbuh, berbuah, dan dapat main di tempat ini. Ada beberapa hal yang perlu kita simak untuk kegiatan gereja di PD Ebenezer minggu depan. Berkat masih dalam format doa berantai dan saudara dapat melihatnya dalam mata jemaat. Doa pagi masih tetap dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 6 pagi. Ibadah dilaksanakan dalam 3 session. Ibadah pertama pada pukul 6 pagi, ibadah kedua pada pukul 7 pagi, dan ibadah ketiga pada pukul 8 pagi. Di hari Jumat ada latihan musik untuk ibadah raya 1, dan di hari Sabtu ada latihan musik untuk ibadah raya 2 dan 3. Jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan, pakai masker, dan tetap jaga jarak. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, ya Haleluya, hadiratmu kami rasakan pada siang hari ini. Hadiratmu kami alami pada siang hari ini. Dan kami percaya hadiratmu akan mengubahkan kami semuanya. Kami siapkan hati kami memuji dan berserah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap memuji Tuhan berkata amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdiri saudara, kita memuji Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Dunia berusaha melemahkan kita, amin. Tapi Yesus selalu menolong kita, amin. Kaulah sumber kuatku Tuhan. Haleluya. Kau sungguh engkau bersama.
hadirat Tuhan. Karena kita tahu hanya di dalam hadirat Tuhan saja kita mendapatkan ketenangan, dan di dalam hadirat Tuhan kita bisa mendapatkan kedamaian. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Bapa, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, merasakan kedamaian.
bersama-sama. Yesus dalam hidupku hanya untuk menyembah selamanya. Yesus, sembah Engkau Tuhan, aku sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Mari sekali lagi kita nyatakan kerinduan kita. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang kami rasakan pada pagi hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang mengasihi Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, teman-teman. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Saya terlebih dahulu mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara yang berulang tahun minggu ini. Ya, kiranya di tahun-tahun yang mendatang saudara boleh semakin berhasil diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan belajar dari Ibrani pasal 11 ayat ke-17. Firman Tuhan berkata demikian. Karena iman maka Abraham tatkala dicobai mempersembahkan Ishak, ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Tindakan Abraham ketika mempersembahkan anaknya yang tunggal, harta yang paling berharga yang dia miliki saat itu, menurut firman Tuhan itu didasari oleh iman. Amin. Jadi Abraham tidak memberikan persembahan tujuannya supaya aku diberkati lagi, supaya aku dapat anak lagi, ya supaya aku dapat berkat-berkat yang lain lagi. Tidak. Abraham mempersembahkan apa yang terbaik yang dia miliki adalah karena iman. Mari semua katakan iman. Ya, karena iman. Pertanyaannya, iman kepada siapa? Iman tentang apa? Kita lihat dalam ayat yang ke-18 dan 19, firman Tuhan menjelaskan kepada kita. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Di sini kita melihat bahwa Abraham percaya kepada Allah dan kepada janjinya. Abraham percaya ketika dia mempersembahkan anaknya bahwa Allah sanggup membangkitkan kembali anaknya itu dari antara orang mati, saudara. Dan Abraham dikatakan oleh firman Tuhan seakan-akan telah menerima hal tersebut. Ini adalah iman yang luar biasa dari Abraham dalam memberikan persembahan. Hendaklah kita belajar
dari Abraham. Dasar kita memberikan persembahan kepada Tuhan bukan supaya kita diberkati lebih lagi, karena sejatinya Tuhan sudah memberkati kita dan Tuhan pasti akan memberkati kita. Amin saudara. Tetapi dasar kita memberikan persembahan adalah karena kita mau melatih iman kita. Kita percaya kepada Tuhan. Percaya kepada apa? Kepada siapa? Kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan sanggup memberkati kita walaupun kita membawa persembahan kita kepada Tuhan yang terbaik. Kita tidak bergantung kepada harta kita. Hidup kita bergantung kepada Tuhan, bukan kepada apa yang kita miliki. Kita melatih iman kita supaya kita bisa melihat Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Dia berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, dan masih akan tetap mengerjakan mujizatnya dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, mari latih iman saudara pada pagi hari ini. Bawa persembahan yang terbaik yang bisa saudara berikan kepada Tuhan, dan itu merupakan sebuah latihan bagi iman kita. Saya bersyukur, berterima kasih bahwa kita ada proyek untuk memberkati hamba-hamba Tuhan dalam bakti sosial di minggu ini tanggal 28. Ada jemaat yang sudah mulai berpartisipasi, dan saya percaya ketika kita memberkati hamba-hamba Tuhan, kita juga sementara melatih iman kita, saudara. Tuhan sudah menyediakan, dan Tuhan pasti akan menyediakan kembali apa yang saudara butuhkan. Tapi kita percaya pada pagi hari ini Tuhan tetap berkuasa dalam kehidupan kita. Tuhan tetap berkuasa dalam pekerjaan kita. Tuhan tetap berkuasa dalam keuangan kita. Dan semua yang percaya katakan amin. Mari bersama kemudian saudara pada pagi hari ini. Kami mau memberi pada pagi hari ini karena iman kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup memberkati kami. Kami percaya Tuhan sanggup memulihkan keadaan perekonomian jemaat Tuhan yang ada, memberkati pekerjaan mereka. Kami memberikan persembahan, bukan kami minta berkat Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kami dan Tuhan tetap terus memberkati kami. Tetapi kami mau membawa persembahan kami sebagai bentuk iman kami. Kami percaya bahwa hidup kami bukan karena harta kami, hidup kami adalah karena Tuhan yang selalu memberkati kami. Itu sebabnya kami akan terus bergantung kepadamu, dan kami membawa persembahan kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap memberi berkata amin. Memberi dengan senyum saudara. Terima kasih orang yang memberi dengan sukacita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang luar biasa kami ada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk puji-pujian, terima kasih untuk hadirat-Mu. Dan tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh memberikan kekuatan bagi kami, mengubahkan kehidupan kami. Kami terbuka untuk firman Tuhan, dan kami siapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap mendengar firman Tuhan berkata amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita kembali ada dalam rumah Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kita akan belajar firman Tuhan tentang Allah adalah tempat kita berharap. Saya mengajak kita bersama-sama membaca dalam Roma pasal yang ke-15, ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-13. Kita akan membaca bersama-sama dari redaksi Bahasa Indonesia Sehari-hari. Firman Tuhan berkata demikian: semua yang tersurat di dalam Alkitab adalah untuk mengajar kita, sebab pelajaran yang kita terima dari Alkitab menjadikan kita tabah dan kuat sehingga kita dapat berharap kepada Allah. Allah adalah tempat kalian berharap. Semoga Ia mengisi hatimu dengan segala sukacita dan sejahtera karena kalian percaya kepadanya, supaya dengan kuasa Roh Allah kalian makin berharap kepada Allah. Puji Tuhan. Kita baru saja membaca 2 ayat firman Tuhan tentang hubungan antara Allah yang adalah tempat kita berharap atau sumber pengharapan kita, dan Alkitab serta kuasa Roh Kudus. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan adalah tempat kita berharap, dan ketika kita berharap kepada Tuhan, maka hati kita diisi oleh sukacita dan sejahtera. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini adalah sesuatu hal yang kita butuhkan. Siapa di antara Bapak Ibu yang bisa membayangkan kehidupan seseorang di mana hatinya kehilangan 2 hal ini, yaitu sukacita dan damai sejahtera? Saudara bisa lihat dari mimik mukanya mungkin. Kalau orang kehilangan sukacita, maka mukanya akan selalu sedih, hidupnya tidak bergairah, tidak bersemangat, selalu merenung mungkin, ya.
Karena apa? Kehilangan sukacita. Bagaimana dengan orang yang kehilangan damai sejahtera? Mungkin mukanya kelihatan tegang, selalu mudah marah, selalu kelihatan emosional, mungkin matanya selalu melotot, ya, atau mungkin ada ciri-ciri yang lain Bapak Ibu bisa sebutkan. Kalau dua hal ini kita biarkan kosong di dalam hati kita, maka lama-kelamaan kita akan mengalami gangguan jiwa yang terhubung dengan pikiran kita. Lalu kita akan mengalami depresi. Dan itu kalau dibiarkan, maka seseorang akan bisa kehilangan harapan untuk hidup. Ada seseorang yang berkata demikian, engkau bisa hidup 1 bulan tanpa makanan, bisa hidup 3 hari tanpa minuman, bisa hidup 8 menit tanpa oksigen, tetapi engkau tidak bisa hidup 1 menit tanpa harapan. Sukacita dan sejahtera adalah sesuatu hal yang penting dan kita butuhkan dalam hidup kita. Dan saudara perlu ketahui bahwa harta, kekayaan tidak bisa membeli sukacita, tidak bisa membeli damai sejahtera. Berapa banyak orang yang memiliki harta yang banyak, tetapi ketika dia mendengar dokter berkata bahwa dia mengalami sakit yang tidak ada obatnya atau yang tidak bisa disembuhkan, maka uang yang dia miliki tidak bisa membeli kesembuhan, tidak bisa membeli sukacita yang hilang ketika dia mendengar kabar buruk tersebut. Popularitas juga tidak bisa menjamin orang itu memiliki sukacita dan damai sejahtera. Seberapa banyak orang-orang yang sudah populer namanya, dia justru mengalami depresi sehingga lari ke obat-obatan terlarang. Untuk apa? Menghilangkan depresi karena ada banyak tuntutan yang dia miliki. Saudara, firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa hanya Tuhanlah yang merupakan sumber damai sejahtera itu, yang bisa mengisi hati kita dengan sukacita dan damai sejahtera. Itu sebabnya Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Itu sebabnya kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Ayub pasal 8 ayat 13 sampai 15 kita membaca juga dari redaksi bahasa Indonesia Sehari-hari, dikatakan demikian. Begitulah orang yang tidak bertuhan, ia lupa pada Allah, maka hilanglah harapan. Seutas benang yang lembut menjadi andalannya, sarang laba-laba menjadi kepercayaannya. Kuatkah sarang itu jika dijadikan sandaran? Tahankah benang itu jika dijadikan pegangan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan memberitahu kepada kita, ketika kita melupakan Tuhan atau ketika kita menganggap bahwa Tuhan tidak ada, maka hilanglah harapan. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber harapan dalam hidup kita. Tuhan adalah tempat kita berharap. Dan ketika kita kehilangan harapan, dikatakan oleh firman Tuhan, hidup kita sangat rentan dan beresiko tinggi. Ayat-ayat yang kita baca di awal tadi, di dalam Roma pasal 15, memberitahu ada 2 hal yang penting yang kita butuhkan supaya kita bisa tetap memiliki harapan kepada Tuhan dan semakin berharap kepada Tuhan. Apa 2 hal itu? Yang pertama adalah Alkitab, firman Tuhan. Dalam Roma pasal 15 ayat 4 tadi dikatakan, semua yang tersurat di dalam Alkitab adalah untuk mengajar kita. Sebab pelajaran yang kita terima dari Alkitab menjadikan kita tabah dan kuat sehingga kita dapat berharap kepada Allah. Puji Tuhan. Dikatakan bahwa yang tertulis di dalam Alkitab adalah untuk mengajar kita. Jadi Alkitab harus mengajar kita, dan kita harus juga memiliki sikap hati yang mau diajar oleh Alkitab, oleh firman Allah. Jadi kita perlu menyerap pengajaran dari firman Allah, dari kitab suci, karena itu akan membuat kita menjadi orang yang tabah dan orang yang kuat. Haleluya. Kita tahu sama-sama bahwa pengajaran itu bisa
lewat teori ataupun praktek. Dua-duanya kita butuhkan. Kita butuh teori, kita juga butuh praktek. Demikian juga dengan firman Tuhan. Kita perlu teori dari firman Tuhan, belajar teori. Dengan cara apa itu? Dengan cara kita mendengar firman Tuhan, dengan cara kita membaca firman Tuhan, dengan cara kita merenungkan firman Tuhan, dengan cara kita menghafal firman Tuhan. Kita perlu melakukan hal-hal ini, teori ini. Tetapi jangan lupa, kita juga perlu mempraktekkan firman Tuhan. Dengan cara apa? Kita melakukan kebenaran firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga jangan lupa, kita memberitakan firman Tuhan itu. Kita mengajarkan kebenaran firman itu kepada orang lain, saudara. Kita tidak cukup hanya mendengar, merenungkan, atau menghafal Alkitab atau firman Tuhan semata-mata, atau menghafalkan saja, saudara. Maksud saya seperti itu. Kita juga perlu untuk melakukannya, memberitakannya. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat kuasa dari firman itu. Justru itu akan membuat kita semakin dewasa, semakin tabah, semakin kuat untuk berharap kepada Tuhan. Ketika kita mempraktekkan, ketika kita memberitakan. Tetapi kita juga perlu menghafalkan tadi. Bagaimana kita bisa melakukan kalau kita tidak pernah membaca Alkitab? Bagaimana kita bisa mempraktekkan kalau kita tidak memahami, merenungkannya? Bagaimana kita bisa memberitakan Alkitab kalau kita tidak pernah mengetahuinya, membacanya, mendengarnya, menghafalnya? Kita perlu dua-duanya. Sehingga ketika kita menghafal, membaca, mendengar, merenungkan, maka kita memiliki keberanian, memiliki kepercayaan untuk melakukan dan memberitakan firman Tuhan itu. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 mengatakan demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Saudara, lihat di sini bahwa kita harus mempraktekkan firman Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita pergi, ya, memberitakan firman Tuhan, melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan, membaptis, memberitakan Injil, dan juga mengajarkan itu. Ketika kita melakukan hal tersebut, maka firman Tuhan katakan, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ada kuasa yang bekerja bersama-sama dengan kita. Ada kuasa yang menyertai kita ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika kita belajar, baik kita secara teori maupun secara praktek. Kita perlu firman Tuhan. Kita membutuhkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, untuk kita bisa semakin berharap kepada Tuhan, kita membutuhkan Roh Kudus. Roma pasal 15 ayat yang ke-13 berkata demikian. Allah adalah tempat kalian berharap. Semoga Ia mengisi hatimu dengan segala sukacita dan sejahtera, karena kalian percaya kepadanya, supaya dengan kuasa Roh Allah kalian semakin berharap kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa Roh Kudus, maka kita akan menjadi orang Kristen yang duniawi. Kristen, tapi dipenuhi dengan nafsu duniawi. Kering, tidak memiliki kuasa, tidak memiliki kekuatan. Gereja tanpa kuasa Roh Kudus hanya menjadi sebuah perkumpulan sosial pada umumnya. Tidak hidup dalam mujizat, tidak ada pewahyuan, menjadi perkumpulan yang monoton. Itu sebabnya kita perlu kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita secara pribadi maupun secara bergereja, berjemaat. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang berkuasa dan diutus untuk menolong kita. Dengan kuasa itu, maka kita bisa semakin mengenal Allah dan juga semakin berharap kepadanya. Saudara dan saya membutuhkan kuasa Roh Kudus. Ada satu ayat dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 dari Amplified Bible mengatakan demikian.
Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain, yaitu penghibur, pembela, pendoa syafaat, penasehat, pemberi kekuatan, selalu tersedia dan menyertai kita sampai selamanya. Jadi Roh Kudus adalah penolong yang berperan sebagai penghibur ketika kita gelisah, ketika kita sedih, ketika kita kecewa, ketika kita berduka, ketika kita terpukul. Roh Kudus akan menghibur kita. Roh Kudus juga menjadi pembela bagi kita ketika iblis menuduh kita, mendakwa kita dengan kesalahan kita mungkin, dengan kegagalan-kegagalan kita. Roh Kudus juga menjadi pendoa syafaat bagi kita ketika kita tidak tahu lagi bagaimana harus berdoa, mungkin karena beratnya beban yang memenuhi pikiran kita. Roh Kudus akan berdoa bagi kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, seperti dikatakan Roma pasal 8 ayat 26. Roh Kudus juga menjadi pembela atau penasihat bagi kita ketika kita mengalami kebingungan, ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Roh Kudus menjadi sumber kekuatan, pemberi kekuatan bagi kita ketika kita tidak berdaya, ketika kita lemah. Roh Kudus juga tersedia kapanpun, dimanapun untuk kita. Ketika orang tua kita tidak selalu tersedia bagi kita, ketika sahabat-sahabat kita tidak selalu tersedia bagi kita, teman-teman kita tidak selalu tersedia bagi kita, Roh Kudus selalu tersedia bagi kita, dan sampai selama-lamanya Dia menyertai kita. Haleluya. Kita membutuhkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa melihat kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita? Ya, yang pertama kita harus menerima Roh Kudus dalam hati kita. Saya mendorong saudara untuk terbuka dengan pribadi Roh Kudus dalam hati saudara. Dengan cara saudara percaya kepada Roh Kudus seperti saudara percaya kepada Yesus. Ingat, Roh Kudus adalah pribadi Allah, penolong yang sama seperti Yesus. Buka hatimu kepada Roh Kudus seperti engkau membuka hati kepada Yesus, maka Ia akan memenuhi hatimu dan memenuhi hidupmu, saudara. Yang kedua, kita harus bergaul dengan Roh Kudus. Bergaul dengan Roh Kudus berarti kita selalu berkomunikasi dengan Roh Kudus. Roh Kudus menjadi teman, partner bagi kita. Kita mau diajar oleh Roh Kudus. Kita berjalan di dalam kekudusan karena Roh Kudus adalah Roh yang kudus, Roh yang benar. Kita bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Itu adalah cara untuk kita bergaul dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan mengajar mereka yang mau diajar, memiliki hati yang lemah lembut, mau ditegur, mau diberitahu, mau diingatkan, dan Dia akan memperbaiki kita. Dia akan menguatkan kita, menghibur kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita harus ketahui bahwa Tuhan adalah tempat kita berharap. Dia adalah sumber pengharapan kita. Ketika kita berharap kepada Tuhan, maka hati kita, pikiran kita akan diisi, akan dipenuhi dengan sukacita, akan diisi dan dipenuhi dengan damai sejahtera. Dua hal yang sangat penting dan kita butuhkan dalam hidup ini. Bagaimana caranya kita tetap terus berharap kepada Tuhan? Saudara percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dan hidup dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, engkau akan semakin berharap kepadanya. Haleluya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap berharap kepada Tuhan. Kita semakin tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Saya akan berdoa untuk saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan minggu ini. Tuhan Yesus, Engkau adalah tempat pengharapan bagi kami. Engkau adalah tempat kami berharap. Tuhan, ketika kami berharap kepadamu, firman-Mu memberitahu bahwa Tuhan memenuhi kami dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan, ini yang kami butuhkan. Dan hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini membutuhkan sukacita, yang membutuhkan damai sejahtera. Tuhan, penuhkan hati mereka dengan sukacita, penuhkan hati mereka dengan damai sejahtera.
karena Engkau adalah sumber sukacita, Engkau adalah sumber damai sejahtera. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk tetap percaya kepada firman-Mu dan hidup dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, Engkau adalah sumber pertolongan bagi kami semuanya. Engkau menolong anak-anak-Mu, beri kekuatan kepada mereka di dalam pergumulan mereka, beri kemenangan kepada mereka dalam pergumulan mereka, berikan terobosan dalam kehidupan mereka, berikan sukacita, berikan damai sejahtera ya Tuhan. Terima kasih, saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah sukacita, damai sejahtera Allah menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan diberkati berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Haleluya.